Deta. Baik, shalom Bapak Ibu. Halo. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa, Pak. Bisa, Puji Pak. Tuhan. Kita semua sehat, kita semua diberkati Tuhan. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di PD Ribka ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami sesungguhnya adalah orang-orang yang beruntung, karena kami tetap melihat kehidupan, kami tetap melihat Tuhan bersama-sama dengan kami, hingga apapun keadaan kami sekarang, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Terima kasih ya Tuhan, berkenanlah Engkau terus melanjutkan kasih karuniamu atas hidup kami semua, dalam kegiatan pekerjaan kami. Dan hari ini nyatalah segala kebaikan-Mu ketika kami dituntun dan dihimpunkan dalam persekutuan doa Ribka ini, sehingga kami boleh sama-sama memuji Tuhan, menjadikan Tuhan yang paling pertama dan yang utama dalam semua kesibukan kami. Dan sekarang berfirmanlah Bapa, jamah kami semua, lawat kami satu persatu, dapatkan kami satu persatu anak-anak-Mu, agar di tempat di mana kami berada, kami mengalami Tuhan. Sehingga hari ini, dalam persekutuan doa ini, kami tetap melihat Tuhan tidak bisa dibatasi, sekalipun dalam jaringan online, Engkau tetap dapat mendapatkan kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara di PD Ribka ini. Saya percaya ini adalah kemurahan Tuhan untuk kita sekalian, yang kita senantiasa dipelihara dalam segala yang baik, yang menyertai kita hari demi hari. Kalau hari ini kita ada, semua karena anugerah. Hari ini kita ada semua karena kasih karunia. Dan biarlah hari ini kita boleh mengerti bahwa bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut dan gentar dalam menghadapi hidup ini. Hari ini tema khotbah saya adalah hidup dalam ancaman maut COVID-19. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasal 4, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita, hidup dalam ancaman maut COVID-19. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, COVID-19 adalah ancaman yang serius bagi kita. Bagaikan orang-orang yang dikejar-kejar oleh musuh, dan kita tidak tahu musuh kita sedang di mana. Tapi satu hal kita bisa belajar bahwa sesungguhnya hidup kita adalah hidup yang beruntung, karena sekalipun kita tidak melihat musuh kita tidak melihat COVID-19 itu virusnya ada di mana, tapi kita juga melihat ada Tuhan yang tidak kelihatan yang juga sedang turut bekerja untuk menjaga dan memelihara kita sekalian. Kalau kita belajar tentang bagaimana pertumbuhan orang-orang yang positif COVID hari-hari ini, begitu mengagetkan. Indonesia sudah mencapai angka 1 juta lebih, 1.037.993. Dan ini merupakan sebuah hal yang membuat kita kembali berpikir, kembali merenung bahwa sesungguhnya ini bukan lagi main-main, ini bukan lagi mendingan, tetapi ini merupakan sebuah satu saat di mana kita sama-sama harus merenungkan bahwa sesungguhnya kita adalah orang yang sedang sama-sama berjuang untuk menghadapi ancaman serius ini.
Alkitab seringkali mengatakan dalam keadaan krisis yang di luar kemampuan kita, sama seperti kita hidup dalam bayang-bayang maut dalam hidup kita. Nah, ketika kita belajar tentang kematian yang merenggut banyak jiwa sampai hari ini, di Indonesia orang yang meninggal sampai di angka 29.331. Bahkan di dunia mencapai angka 2.019.000. Saudara, ini adalah merupakan sebuah kekejutan yang senantiasa membuat kita terancam dan membuat kita seringkali bingung apa yang harus kita lakukan. Tapi satu hal, kalau kita belajar tentang kematian dalam kekristenan, kematian itu memang sudah terbuka bagi semua orang bahkan sebelum wabah ini ada. Dalam Ayub pasal 26 ayat 6 dikatakan, dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Bayangkan kalimat yang dipakai dalam Ayub pasal 26 ayat 6 mengatakan tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Dia terbuka kepada siapa saja. Dan bukankah banyak orang yang sampai hari ini sudah masuk ke dalam pintu maut itu? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kematian bukan hanya terjadi di saat COVID ini saja. Dan saudaraku yang terkasih, saya percaya Tuhan tidak sedang bermain dadu dengan kita. Ini bukan permainan home pimpa ala Yom Gambreng lalu yang kena jaga. Ini bukan permainan untung-untungan. Siapa yang kena, ya dia sial. Siapa yang kena, dia berarti kurang beruntung. Bukan, saudara. Tapi saya percaya bahwa dalam pandemi ini, ada kehendak Tuhan juga yang dijalankan. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan masih berjejak di tengah-tengah bumi. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7 ayat 49, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bumi ini tempat Tuhan berpijak, saudara. Sehingga jangan tanyakan Tuhan ada di mana. Jangan bertanya, di manakah pengetahuan yang maha tinggi seperti Mazmur Asaf bertanya kepada Tuhan. Tapi hari-hari ini tetaplah percaya bahwa Tuhan ada dalam keadaan ini. Sehingga saya mau katakan buat saudara sekalian bahwa dalam keadaan ini, apapun alasan yang membuat COVID ini ada, semuanya terjadi dalam kehendaknya. Dan COVID bukan mengalahkan Tuhan. COVID tidak membuat agama menjadi kalah. COVID tidak membuat Tuhan menjadi tidak maha kuasa, tetapi COVID menunjukkan kepada kita dalam kemahakuasaannya, dia menjalankan kehendaknya. Saudara, dunia ini pada awalnya memang tidak berbentuk, bahkan Alkitab katakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Artinya adalah kita ada di bumi, di tempat di mana ada gelap, di tempat di mana ada buruk dan baik, di tempat ada yang jahat dan yang benar, di tempat ada yang sakit juga sehat, di tempat tidak ada dan ada. Ya. Jadi kalau kita sadar bahwa kita ada di bumi, maka semua bisa terjadi, semua bisa kita alami. Saudara, banyak orang yang berkata, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya, karena ini di dunia. Kalau semua hal yang buruk tidak terjadi, maka kita bukan lagi ada di dunia, tetapi ada di surga. Benarlah Ayub berkata kepada istrinya, apakah engkau mau menerima yang baik dari Allah sementara yang buruk engkau tidak mau terima? Karena dalam hidup ini, dalam dunia ini, ada yang baik dan yang buruk. Ada segala sesuatu yang bisa terjadi karena dunia ini adalah tempat di mana manusia berdosa hidup. Di mana ada dosa, di situ ada keterpurukan. Di situ ada segala hal yang buruk yang bisa kita alami dalam hidup kita. Tapi syukur dalam bumi yang belum berbentuk dan kosong, kata Alkitab. Dari sejak pertama, Tuhan katakan, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada Tuhan yang mengatasi semuanya. Kata mengatasi permukaan air menjelaskan, Tuhan mengatasi semua yang ada di bumi. Sehingga tetaplah percaya, saudara tidak sendirian. Ada Tuhan dalam keadaan ini. Ada Tuhan dalam setiap hal yang saudara sedang alami. Dan saya mau katakan buat saudara,
kita punya juru selamat di tengah pandemi ini. Yesus Kristus Tuhan. Itulah namanya. Nah, bagaimanakah kita bisa hidup dan menjalaninya dalam ancaman maut COVID-19 ini? Ayat firman Tuhan ini berkata di ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam menjalani hidup di tengah ancaman maut COVID-19 ini, jangan pernah tawar hati. Jadilah orang yang dikatakan semakin dibaharui dari sehari ke hari. Kita perlu menjalani hari-hari sulit ini dengan bijaksana. Menjadi orang beriman bukan berarti kita berkata, saya beriman, saya siap kena COVID. Itu bukan kata-kata orang beriman. Itu bukan cara kita berani mati, saudara. Lalu sudah tidak perlu pakai masker, sudah tidak perlu jaga jarak. Lalu sudah berkata, saya beriman, saya siap kena COVID. Karena orang beriman nyata-nyata dalam pandemi ini banyak yang kena COVID, bukan hanya orang yang tidak beriman. Kalau saudara berkata, saya beriman, maka saya siap kena COVID. Sesungguhnya saudara harus berkata, saya beriman, saya siap pakai vaksin. Artinya, biarlah kita semua nantinya mendapat vaksin dari gugus tugas, dan akhirnya kita mendapatkan kekuatan dalam ketahanan tubuh. Tanpa vaksin, manusia memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai kekebalan yang kolektif. Ini yang disebut juga dengan herd immunity terhadap virus corona penyebab COVID-19. Istri saya, karena dia nakes, dia adalah seorang apoteker, dia sudah mendapatkan vaksin seminggu yang lalu, ya. Dan hari Senin besok dia masuk ke dalam tahap kedua pemberian vaksin. Jadi tahap pertama 60% kekuatannya, tahap kedua sudah bisa full power untuk mencoba menahan semua serangan dari COVID-19. Lalu saya bilang, pendeta kapan bagiannya? Kok nakes aja? Kan kita juga orang-orang yang bergerak dalam kesehatan. Istri saya melirik saya, kesehatan apa? Ya rohani lah. Jadi satu waktu nanti di akhir Maret atau awal April kita pun sudah bisa mendapatkan vaksinnya. Jadi saudara, orang beriman itu bukan secara sembrono berkata, saya siap kena vaksin COVID karena saya orang beriman. Tapi kalau saudara orang beriman, saudara berkata, saya orang beriman, itu sebabnya saya membutuhkan vaksin. Nah, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, tawar hati membuat banyak orang akhirnya putus asa, akhirnya melemahkan kekuatan dirinya untuk bangkit. Orang yang tawar hati, orang yang tidak lagi berpikir untuk bertahan dan menang. Saudara, tidak sedikit orang yang akhir-akhir ini akhirnya berkata, lebih baik mati saja. Kata-kata yang lahir dari keputusan, daripada hidup tidak bisa menanggung sebuah kebutuhan, tidak bisa menjalani hidup dengan baik, mungkin mati adalah pilihan yang paling baik untuk melarikan diri dari masalah dan tantangan COVID-19. Saya mau katakan kepada saudara, jangan mati sebelum waktunya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah tawar hati, jangan pernah khawatir. Maju terus, kita punya Tuhan dan masih memiliki harapan untuk bisa memenangkan pertandingan dalam pandemi COVID-19 ini. Alkitab berkata dalam kitab Amsal, jika engkau tawar hati, maka kecillah kekuatan. Jangan sampai kekuatan kita hilang, saudara. Semangat hidup kita hilang. Dunia belum berakhir. Ini belum kiamat. Tuhan masih punya urusan dengan kita. Kalau Tuhan ada di tengah pandemi ini, saya percaya kalau segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya, maka masa-masa sulit ini, waktu-waktu yang tidak gampang ini, pasti akan berlalu. Satu kali kita akan masuk kepada generasi di mana kita lebih sadar dengan kesehatan, di mana kita lebih teliti dalam menjaga hidup, di mana kita melihat Tuhan sudah memperbaiki cara berpikir kita terhadap menjaga kesehatan di tengah-tengah dunia. Ini adalah saat di mana kita
tidak boleh tawar hati, karena kita harus tetap maju dan menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi, kita bersama dengan Tuhan pasti bisa melewati masa-masa sukar ini. Lalu saudara mungkin bertanya, kenapa orang beriman masih bisa kena COVID-19? Kenapa orang yang percaya, bahkan bukan hanya orang percaya, tapi orang yang melayani di altar tiap-tiap hari masih bisa terkena COVID-19 lalu meninggal dalam wabah ini? Saudara, itu bukan tanda bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka, lalu lebih mengasihi kita, tidak. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan tiap-tiap orang. Tapi ketahuilah, kalaupun mereka bisa meninggal di tengah pandemi ini, maka itu memang sudah saatnya mereka. Itu memang sudah waktunya mereka untuk kembali. Mereka bukan orang-orang yang mati sebelum waktunya. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak, apakah orang yang mati terkena COVID itu adalah orang yang mati sebelum waktunya? Artinya kalau dia jaga benar-benar, kalau dia protokol kesehatan benar-benar, mungkin dia tidak mati. Jangan-jangan mereka mati sebelum tanggal kematiannya. Saudara, saya mau katakan buat saudara bahwa setiap manusia memiliki tanggal kematiannya masing-masing. Kalau saudara ke makam seseorang, saudara ziarah, saudara akan membaca sebuah tulisan tanggal lahir dan tanggal kematiannya. Dan tanggal lahir dan tanggal kematian ini tidak bisa dirubah oleh siapapun. Setiap kita punya tanggal kelahiran dan tanggal kematian masing-masing. Kalau orang yang meninggal di tengah wabah ini, sekalipun dia kena corona, sebetulnya hidup mati kita bukan di tangan corona, tetapi di tangan Tuhan atas keadaan ini. Jadi ketahuilah bahwa orang-orang yang dipanggil dalam pandemi ini, sekalipun dia terkena COVID-19, memang sudah waktunya mereka untuk kembali. Lalu bagaimanakah kita melihat hidup kita yang masih ada ini? Jalani hidup saudara. Ketahuilah, jika tanggal saudara belum tiba, maka COVID-19 tidak akan pernah bisa membunuhmu. Kalau kita menjalani hidup dengan bagian ini, maka kita melihat bahwa betullah bahwa Tuhan mengatasi semua keadaan. Dia tidak bisa diganggu dalam kedaulatannya, sekalipun dalam COVID-19. Saudara, hari-hari ini kita sering menggunakan teknologi. Pakailah teknologi untuk melanjutkan hidup seperti sedia kala. Kita bersyukur sebelum wabah ini ada, bagaikan terjadi mukjizat teknologi di tengah-tengah kita. Sepertinya dunia dalam genggaman. Manusia memiliki kecerdasan buatan yang luar biasa. Sehingga di tengah pandemi ini, teknologi bukan hanya sekedar menghubungkan kita dengan satu dengan yang lainnya. Bahkan ada seorang peneliti berkata, teknologi bagaikan menjadi paru-paru dunia untuk kelangsungan hidup kita semua. Kelangsungan hidup pekerjaan kita, kelangsungan hidup pendidikan kita, kelangsungan hidup semua yang terhalang oleh COVID-19. Akhirnya, teknologi disebut sebagai nafas elektronik untuk kita melanjutkan hidup di tengah pandemi ini. Ya, dengan teknologi kita akhirnya jago edit video, ya terutama edit muka ya. Orang yang kadang-kala kalau lihat fotonya paramita, giliran lihat orangnya parah banget gitu ya. Maksudnya jangan berlebihan juga ngeditnya gitu ya. Ada teman bilang, lo jerawat lo kok hilang sih? Lo pakai apa obatnya? Enggak, cuma diedit aja. Nggak taunya sembuh bukan dikasih obat, tapi karena pakai Photoshop. Ya. Jadi saudara, ini adalah gambaran tentang bagaimana di tengah mukjizat teknologi ini, Tuhan tetap ikut campur tangan dalam hidup kita. Saudara, hari ini kita melihat bahwa kedaulatan Tuhan tidak bisa diganggu. Kita mungkin miris melihat kenapa dia bisa kena, kenapa dia bisa meninggal. Kita punya waktu lahir dan waktu kematian. Pintu masuk adalah waktu lahir. Pintu keluar adalah waktu kita exit dari dunia ini. Dan bagi orang percaya, kematian itu bukan akhir, tapi kematian itu adalah cara kita melanjutkan hidup dalam kekekalan. Mati bagi orang Kristen bukan merupakan akhir dari segala-galanya. Mati kita masih punya hari esok. Saudara bisa bayangkan, mati yang punya hari esok itu seperti apa? Mati yang punya hari esok itu hanya dimiliki orang-orang yang memiliki sang kehidupan itu dalam kehidupannya.
Yesus Kristus Tuhan itu adalah kehidupan kita. Kita tidak tahu apa maksud Tuhan di balik COVID-19 ini. Saya mau katakan buat saudara, kalau naskah sutradara kita tahu di depan ceritanya, endingnya. Tapi naskah Tuhan kita tahu nanti di belakang. Sehingga Yesus berkata, dalam Yohanes 13 ayat 7, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Itulah yang Yesus katakan dalam Yohanes 13 ayat 7. Sehingga lakukan saja bagian kita. Nanti Tuhan akan lakukan bagiannya untuk menolong dan membuat kita mengerti. Lalu yang kedua, saudara, bagaimanakah kita bisa menjalani hidup dalam ancaman maut COVID-19 ini? Yang kedua, bukan hanya dengan tawar hati saja, tetapi juga dengan percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan kemuliaannya. Di ayatnya yang ke-17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara perhatikan kalimat ini, bahwa bagi kami sedang melihat bahwa Tuhan mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Percayalah bahwa Tuhan sedang mengerjakan kemuliaannya di tengah-tengah pandemi ini. Kita harus ikut kegerakannya. Kita harus ikut apa yang Tuhan berikan dalam tuntunannya di tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan pernah mundur, saudara. Tetaplah percaya. Bukankah Alkitab berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan sesungguhnya, kalau kita mempelajari situasi sulit seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa semua wabah ini bisa terjadi, baik untuk orang baik, juga untuk orang jahat, orang percaya, dan juga untuk orang yang tidak percaya. Wabah penyakit sampar juga pernah diceritakan oleh Alkitab ketika Ulangan 28 ayat 21 dan 22 berkata, Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Ayat 22, Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Saudara, ayat Ulangan pasal 28 ayat 21-22 ini seringkali membuat orang, oh kalau ada wabah, kalau ada sampar, kalau ada pandemi, itu pasti karena hukuman Tuhan. Hanya kalau kita belajar tentang hukuman Tuhan dalam pandemi ini, kenapa hukuman Tuhan ini bisa dialami oleh orang yang baik dan orang yang jahat? Kita tidak bisa mengatasnamakan orang jahat ketika pandemi ini bisa terjadi di sekeliling kita. Tapi kita bisa mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya. Kalau Alkitab berkata bahwa pernah disebut batuk kering, demam, dan semuanya, maka memang dunia ini, di dalam dunia ini segala sesuatu bisa terjadi. Sehingga percayalah bahwa Tuhan sedang menjalankan dan mengerjakan kemuliaannya untuk membuat kita sadar bahwa betapa perlunya kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita menjadi orang-orang yang hidup dalam pandemi ini, percayalah bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kita. Tidak ada segala sesuatu, kata Alkitab, yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sehingga tetaplah percaya, Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kita tidak tahu di depan, nanti di ujung kita tahu. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimanakah kita bisa hidup di tengah ancaman maut COVID-19 ini? Yang ketiga adalah, fokuslah pada kekekalan. Dalam ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memfokuskan diri pada kekekalan. Sama seperti di hal yang pertama tadi, yaitu biarlah manusia batiniamu semakin hari semakin diperbaharui. Kita harus menjadi orang-orang yang memikirkan Tuhan lebih dari segala-galanya di tengah pandemi ini.
kita harus menjadi orang-orang yang menempatkan Tuhan di tempat yang paling utama dalam pusat perhatian kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mulai belajar tentang Tuhan, mulai belajar tentang kehendak-Nya, mulai belajar tentang Alkitab ini untuk saudara bisa pelajari pagi, siang, sore, hingga malam, dan merenungkannya siang dan malam tiap-tiap hari. Karena kita tahu, kita menjadi orang-orang yang bukan mengakhiri hidup di dalam kehidupan yang fana ini saja, tetapi kita juga akan melanjutkan hidup dalam kekekalan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal itu. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bayangkan, di tengah keadaan sulit, di tengah kehidupan yang tidak menentu, Alkitab berkata, rebutlah hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, teruslah maju. Kalau kita berani hidup, kita harus berani mati. Karena mati itu pasti. Tapi hidup itu pilihan. Kita bisa memilih dunia atau Tuhan. Yang jahat atau yang baik. Doa saya, kita tetap bisa maju di tengah pandemi ini. Tetap naik dan bukan turun. PD Ribka penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati saudara di tempat saudara masing-masing. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, hamba berdoa buat setiap kami Tuhan yang mendengarkan program ibadah online ini. Kiranya tangan-Mu melawat kami. Taruhlah tangan-Mu di atas kepala anak-anak-Mu dan berkati mereka satu persatu di tempat mereka semua. Biarlah mereka merasakan kehadiran Tuhan. Sekalipun kami jauh, tapi kami disatukan dalam kuasa-Mu lewat ibadah online ini. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu. Kalau ada di antara mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada di antara mereka yang berputus asa, mari tetapkan kembali langkah mereka, Tuhan. Buatlah mereka berjalan bersama dengan kuasa-Mu dan melihat betapa baiknya Tuhan di tengah pandemi ini. Dan biarlah hari ini kami boleh mengerti, kami akan hidup dalam ancaman maut COVID-19 ini dengan tidak tawar hati. Kami akan hidup dalam ancaman maut COVID-19 ini dengan percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan kemuliaan-Nya. Dan kami akan hidup di tengah COVID-19 ini dengan fokus kepada kekekalan. Bukan hanya perkara yang di bumi, tapi juga perkara-perkara yang di atas. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saya kembalikan kepada pemimpin acara.